Ini latar belakang capres yang disukai. Ternyata kepala daerah yang nomor 1 31%, lalu TNI atau purnawirawan TNI 25,7%, dan yang ketiga adalah ulama tokoh agama 11,6% gitu. Nah, ini kriteria. Kalau tadi kriterianya pertanyaan terbuka, ini kita pakai pertanyaan tertutup, kita berikan beberapa pilihan dan mereka bisa menjawab lebih dari satu untuk dihitung akumulasinya. Ternyata setelah terakumulasi, cerdas itu lebih diinginkan hari ini. Visioner nomor 2 dan merakyat nomor 3. Ini kan ada pergeseran tadi, yang kalau terbuka orang milih merakyat, ternyata kalau dikasih pilihan cerdas jadi pilihan gitu. Ya. Kalau bedanya dengan yang pertama tadi kan pertanyaan terbuka, jadi kalau orang ditanya langsung tidak ada pilihannya, mereka cenderung memilih merakyat, mungkin karena buzzwordnya ya merakyat gitu, di media, di sosial media orang banyak mendengar tentang kata merakyat. Tapi begitu disodori pilihan, mereka ternyata memilih yang cerdas. Itu cerdas dalam kurung tidak dungu kan? Iya betul, tidak dungu tentu saja. Kampanyenya Bang Rocky Gerung berhasil. Yourself to study. If you're studying a region, allow yourself to study other region, not only Southeast Asia. Let our friends from UK study Southeast Asia, okay? But from Southeast Asia, study Latin America, study Africa, study Middle East, and all of that, and then you bring back home those experience. And my advice also, when you finish your PhD, do not go back home immediately. Okay? So, do not go back home, okay, immediately. Because if you come back home immediately, what you brings in is simply that diploma. And you can do it long distance nowadays. What we need you is spend times to work here, to work in multinational institutions, and build networks, build experience, and then you can come back. We would love to welcome you, Diploma plus plus. Okay? On behalf of everyone at Osgood and Social Sciences, I'd like to thank the governor for such an amazing presentation, and it's done everything to whet our appetite for the future of Southeast Asian studies. I can guarantee that we've never had so many engineering students in this room ever before. And I want you to think of the future in which we have a Center for Southeast Asian Studies, and the room looks like this every Friday at 5 o'clock. So that's the kind of Oxford that we're aspiring to. And thank you so much for contributing to our mission by visiting us, and it's been a wonderful pleasure to have you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Tadi ini yang bergeser dari calon presiden yang disenangi oleh rakyat kemudian menjadi cerdas, ini sangat berpengaruh nih kepada pemilihan calon presiden 2024 nanti. Ini momentum bagi orang cerdas ya untuk bisa memenangkan Pilpres nanti 2024. Kenapa saya katakan demikian? Selama ini kita tuh dianggap negara yang suka banget dengan sinetron dan drama. Sehingga pada saat memilih calon pemimpin atau pemimpin, itu juga calon pemimpin yang banyak dramanya itulah yang dipilih gitu. Yang dekat dengan rakyat gitu ya. Nah, tapi dengan faktor cerdas ini menjadi tantangan baru buat calon-calon presiden. Gitu, dan tentu saja menjadi jalan baru bagi sosok-sosok cerdas di Indonesia. Saya yakin banyak sosok cerdas yang sebetulnya juga dekat dengan rakyat. Gitu. Nah, ini menarik nih. Mungkin pemikiran-pemikiran yang memang terpengaruh ya dari industri, kemudian dari informasi yang didapat melalui internet,
tentang 4.0 gitu-gitulah. Itu yang membuat kemudian ini perlu ini calon presiden yang cerdas gitu kan. Jadi mudah-mudahan para tokoh di Indonesia saat ini yang merasa dirinya cerdas terpacu untuk, masa saya bilang hire kedai kopi lagi nggak lucu, untuk maju ke Pilpres 2024 gitu. Jadi Bang Rocky nih mestinya kan sering teriak dungu nih ya, harusnya terpacu nih sekarang nih menjadi calon presiden, membuktikan bahwa dirinya cerdas. Nggak perlu ya? Udah. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Wiwi tadi. Hati-hati dengan pencalonan relawan ini. Relawan bukan mencalonkan, tapi harus partai politik. Makanya dari jauh-jauh hari saya katakan, itu relawan-relawan ataupun buzzer kalau dia punya, ya, atau para pendukung, kalau jauh-jauh hari saling serang itu lucu gitu, nggak kurang baca buku lah. Buat apa pendukungnya Ganjar Pranowo serang Anies Baswedan, atau pendukungnya Ridwan Kamil menyerang Ganjar Pranowo, atau pendukungnya Erick Thohir serang Ganjar Pranowo atau serang Anies Baswedan atau serang Ridwan Kamil? Itu kurang kerjaan. Mau ngapain mereka serang-serang begitu, karena tiketnya bukan di mereka. Erick Thohir, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Henry Satrio, Rocky Gerung nasibnya sama, nggak punya tiket. Walaupun secara undang-undang kita semua di ruangan ini tuh menjadi calon presiden semua, bakal calon presiden, karena boleh kan kita mencalonkan dan dicalonkan. Tapi kita nih nggak punya tiket. Jadi kalau buzzer kemudian pendukung itu relawan harusnya bersatu. Apa yang harus mereka lakukan? Memberikan pendidikan politik atau tekanan politik kepada ketum parpol. Supaya apa? Supaya membuka diri, membuka hati, membuka mata gitu. Pilih presiden yang cerdas, kemudian dekat dengan rakyat. Itu yang pertama. Kemudian kalau mau juga, kalau mau lebih keren lagi, bersatu untuk ke MK. 0% lagi. Sekaligus melakukan pendidikan publik kepada masyarakat ya tentang presidential threshold dan parliamentary threshold. Nah kemudian faktor kepala daerah ini juga menarik. Kenapa kemudian jauh-jauh hari faktor kepala daerah ini selalu ada di atas, padahal kedai kopi itu ada klaster kemanusiaan, ada klaster anti korupsi, tapi tetap saja pilihan yang paling tinggi itu ada di faktor kepala daerah. Mungkin ini juga karena kedekatan si kepala daerah dengan masyarakat. Kalau menteri kan kejauhan nih dekatnya. Kemudian kalau menurut saya sih tokoh masyarakat yang paling dekat sama masyarakat ini. Tapi kalau ini kan adanya ya kepala daerah. Nah, kalau dari hasil surveinya kedai kopi, saya menilai begini. Untuk untuk calon presiden selanjutnya atau presiden selanjutnya, ini memang mendapat tantangan yang luar biasa. Dia harus bisa melampaui Presiden Jokowi yang memang sudah menetapkan standar tinggi. Ini bukan bismillah komisaris, tapi kan tadi kan kelihatan kalau dari hasil kenyamanan Presiden Jokowi itu hasilnya lumayan lah, 68%-an ya, woy. Nah, jadi calon presiden selanjutnya harus bisa memiliki standar yang lebih tinggi dari Pak Jokowi. Ini lagi nggak ngomongin utang ya. Jadi kalau utang jangan ikut pemerintahan Pak Jokowi lah, harus lebih rendah. Tapi calon-calon presiden ini, karena tadi masyarakat sudah pilih yang kriterianya cerdas, maka mudah-mudahan pada saat dipilih nanti dia bisa melampaui standar yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Nah ini yang menarik nih. Makanya saya juga tadi sempat bertanya sama Wo, kenapa hukum tidak menjadi prioritas dari masyarakat gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Bang Margarito ke saya yang saya nggak bisa jawab. Kenapa masyarakat tiba-tiba pilih orang cerdas? Gitu ya. Nanti mungkin Pak Kunto bisa jawab tuh, di mana indikator hukum dan di mana kriteria cerdas itu, kenapa masyarakat pilih itu gitu ya. Jadi itu kira-kira Mbak Stefani. Nah ini beberapa hal menurut saya yang perlu kita garis bawahi adalah tadi, terutama bagaimana calon presiden cerdas ini menarik. Ini momentum bagi orang cerdas untuk bisa jadi calon presiden Republik Indonesia 2024 sampai minimal 2029. Gitu kira-kira. Terima kasih Mbak Stefani.